Halo pemirsa JTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pastika dapat menyapa Anda dalam program Sarasehan Perbincangan Seputar Jogja yang kali ini akan membawakan tema mengenal lebih jauh PP Tunas dan Permenkom Digi nomor 9 tahun 2026. Ya, pemirsa JTV, di era digital seperti sekarang ini, anak-anak tumbuh dan berkembang dengan internet, media sosial, dan platform digital. Teknologi tentu membawa banyak manfaat untuk kita semua. Namun di sisi lain, ruang digital juga menyimpan berbagai risiko bagi anak seperti paparan konten yang tidak sesuai usia, perundungan daring, hingga penyalahgunaan data pribadi. Karena itulah pemerintah menghadirkan berbagai regulasi untuk memastikan ruang digital yang lebih aman dan ramah bagi anak. Salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau yang dikenal dengan PP Tunas, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaannya. Regulasi ini mulai diberlakukan secara bertahap mulai 28 Maret 2026 dengan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital, termasuk pengaturan terhadap platform digital dan penggunaan media sosial bagi anak. Nah, untuk memahami lebih jauh mengenai regulasi ini, serta bagaimana implementasinya di daerah, pada kesempatan kali ini telah hadir dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Selamat pagi, yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haryadi Triwahyu Nugroho SIPMSI. Selamat pagi Pak Wahyu. Kemudian yang kedua ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Pastika, selamat pagi juga pemirsa JTV dimanapun berada. Baik. Bapak Ibu, kita mulai dari gambaran umum terlebih dahulu. Mungkin yang pertama ke Pak Wahyu terlebih dahulu ya Pak. Jadi pemerintah telah menerbitkan PP Tunas dan Permenkom Digi nomor 9 tahun 2026 yang menjadi langkah penting dalam perlindungan anak di ruang digital. Sebenarnya apa saja sih Pak poin-poin penting yang diatur dalam regulasi tersebut yang perlu diketahui oleh masyarakat? PP 17 2025 ini yang kemudian kita kenal dengan PP Tunas ini kan ini mulai berlaku insya Allah nanti bertahap 28 Maret 2026 ini dengan diterbitkannya Permenkom Digi nomor 9 tahun 2026. Apa saja yang kemudian yang diatur dalam PP Tunas ini, tentu saja yang utama adalah pelindungan anak. Kita diatur dengan bagaimana anak kemudian dilindungi dari paparan konten di media maya gitu. Kemudian kedua nanti terkait dengan peran serta dari PSE itu sendiri, jadi penyelenggaraan sistem elektronik gitu. Entah itu bentuknya aplikasi atau juga medsos atau juga game gitu. Kemudian bagaimana kemudian PSE ini melakukan penilaian mandiri, dan yang paling penting adalah di PP Tunas ini itu yang kemudian pendekatan ekosistem. Jadi tidak hanya dari pemerintah tapi juga semua stakeholder itu punya andil terhadap menciptakan juga ekosistem sistem elektronik yang aman, sehat bagi anak-anak gitu. Okay. Baik, terima kasih. Jadi regulasi ini tentu jadi langkah penting ya Pak untuk memastikan anak-anak dapat beraktivitas baik itu tadi mungkin game atau mengakses aplikasi dan lain sebagainya di ruang digital dengan lebih aman dan ramah pasti. Yeah. Baik, beralih ke Ibu Erlina dari perspektif perlindungan anak, mungkin seberapa penting atau mungkin apa peran penting kehadiran regulasi ini dalam melindungi anak-anak di ruang digital? Ya. Jadi anak-anak itu penting sekali ya di dalam pembangunan, bagaimana kita memastikan mereka bisa tumbuh kembang dengan baik, bagaimana kemudian mereka juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan mengoptimalkan kemampuan-kemampuan dirinya untuk bisa mencapai yang terbaik begitu. Tetapi memang dalam hal ini tidak hanya orang tua dan si anak sendiri yang kemudian bisa melakukan itu, negara juga wajib hadir untuk memastikan dan melindungi anak-anak kita supaya bisa tumbuh kembang dengan baik tadi. Di negara Republik Indonesia kita juga sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak
dan semua turunannya, ada PP-nya, ada Permen PPPA dan sebagainya. Nah, terhadap anak ini tentu tidak hanya dari Kementerian PPPA begitu ya yang punya ketugasan untuk perlindungan anak, tetapi juga melalui kementerian yang lain untuk memastikan tadi keterlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Jadi yang dari Komdigi juga untuk bisa memastikan bagaimana supaya dunia digital, dunia maya itu juga memberikan ruang yang aman dan ramah bagi anak. Kemudian dari Kementerian Pendidikan juga demikian, karena anak-anak ini selain berada di rumah, selain berada di masyarakat, juga berada di sekolah, sehingga kemudian ada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan untuk bisa memastikan anak-anak sekolah dengan aman dan nyaman. Nah, karena kemudian kerentanan terhadap anak itu juga seiring dengan perkembangan zaman yang makin menguat gitu, dengan adanya akses digital atau akses online yang kemudian bisa diakses oleh anak-anak. Maka memang perlu kemudian untuk pengaturan-pengaturan lebih lanjut. Sebetulnya ini menguat setelah masa COVID ya, di mana kemudian anak-anak itu belajar online dan sebagainya, sehingga kemudian mereka mengakses. Dan kemudian timbul kerentanan-kerentanan terjadinya kekerasan yang bisa menimpa anak ketika mereka kemudian mengakses dunia digital tadi, dunia online tadi. Ketika mereka memegang gadget, HP, dan sebagainya, yang memungkinkan mereka kemudian bisa mengambil manfaat dari penggunaan itu untuk media mereka belajar mengembangkan diri di sisi ilmu pengetahuan, literasi digital dan sebagainya. Tetapi juga ini dua mata pisau, bermanfaat artinya positif, tapi juga ada negatifnya karena bila tidak dikendalikan, bila tidak diawasi, bila tidak diberikan literasi digital yang baik, maka kemudian ada kerentanan untuk mereka, justru anak-anak kita ini bisa menjadi korban kekerasan melalui dunia digital yang bahkan kemudian berawal dari dunia digital, komunikasi digital itu atau komunikasi melalui media online tadi, kemudian bisa berkembang lebih lanjut menjadi kekerasan fisik ketika kemudian diajak ketemu dan sebagainya. Maka memang di layanan kami itu juga menangani anak-anak korban dari kekerasan melalui media online ini atau kekerasan berbasis gender online gitu. Kalau yang di sisi online, kekerasan yang timbul ada yang bersifat bullying melalui media online gitu ya, kekerasan online, tapi juga ada yang kemudian tadi berujung kepada kekerasan fisik ketika bertemu dengan pelaku gitu. Dan dunia digital ini bagi anak itu kan seringkali mereka kemudian bisa terakses atau bisa dijalin komunikasinya itu oleh orang-orang dewasa juga, tidak hanya sesama anak. Dan mereka yang mengakses anak-anak ini tidak semuanya punya niat baik gitu. Ada juga yang memang menyasar anak-anak ini untuk dijadikan sebagai korban. Ada yang bersifat pedofil gitu, artinya kekerasan seksual yang menyasar pada anak-anak baik secara online maupun ketemu langsung tadi. Ada juga kekerasan yang lain, misalnya kekerasan pemerasan dan sebagainya. Ada kasus-kasus yang seperti itu, di mana anak-anak kemudian menjadi korban pemerasan yang berawal dari media online tadi. Dan kecenderungan lain adalah itu juga bisa menimbulkan ketagihan gitu ya. Bagi anak-anak untuk mengakses media online itu secara terus-menerus gitu, maupun konten-konten yang bersifat seperti game dan sebagainya yang menimbulkan ketagihan sehingga kemudian mengesampingkan tugas-tugas belajarnya untuk berkembang dengan baik tadi dan kemudian juga mempengaruhi perilaku gitu. Dan perilaku itu juga bisa kemudian berkembang ke arah perilaku yang negatif yang akan merugikan orang lain, baik sesama anak maupun lingkungan orang dewasa, masyarakat dan sebagainya. Kenapa kemudian harus ada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian ini yang menyasar pada anak-anak ini? Itu karena itu. Bagaimana kita berusaha, negara kita tetap berusaha untuk anak-anak ini nanti menjadi tumbuh berkembang menjadi generasi emas yang kemudian bisa membangun negara ini dengan baik begitu. Dan untuk itu maka harus dibantu untuk meminimalisir atau meniadakan kelemahan-kelemahan atau kerentanan-kerentanan yang akan menghambat mereka untuk tumbuh kembang dengan baik tadi, dan juga yang akan potensi untuk memberikan kekerasan pada mereka sehingga kemudian tidak bisa berkembang dengan baik tadi. Bagaimanapun anak-anak yang menjadi korban kekerasan seringkali kemudian kualitas hidupnya menjadi buruk.
mereka menarik diri dari lingkungan, traumanya seandainya tidak dilakukan healing gitu, trauma healing itu akan terus-menerus dan kemudian itu berdampak pada perilaku dan perilaku ketika nanti mereka dewasa. Kenapa penting sekali untuk kita semua menjaga anak-anak kita. Dan melalui regulasi ini DIY juga sudah melakukan banyak hal, termasuk diantaranya mengeluarkan perda untuk DIY layak anak. Termasuk juga ada RAD-nya untuk DIY yang layak anak. Dan beserta nanti turunan-turunannya termasuk surat edaran dari misalnya dari Dinas Pendidikan gitu ya, Distipora yang baru-baru ini juga mengeluarkan surat edaran yang kaitannya juga dengan PP Tunas dan sebagainya, kaitannya juga untuk meminimalisir anak-anak supaya tidak menjadi korban kekerasan tadi adalah surat edaran untuk dalam rangka untuk mendukung budaya ramah dan nyaman di sekolah bagi anak-anak. Nah, itu semua sudah tentu mendukung regulasi-regulasi itu, tetapi sudah tentu juga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya diimplementasikan regulasi-regulasi itu dan juga diimplementasikan juga seandainya ada sanksi-sanksi yang ada di dalam regulasi-regulasi itu. Artinya tidak hanya sekedar regulasi dipahami begitu, tetapi dijalankan, diawasi, ada monefnya begitu, dan kemudian berlaku sanksi pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi tersebut. Itu penting. Oke, baik ya. Tadi sudah dimention juga ya Ibu, jadi kerentanan itu bisa mengarah ke kekerasan, baik itu dari daring maupun yang berujung ke fisik, yang nanti bisa menimbulkan trauma dan menjadikan kualitas hidup si anak tersebut menurun. Tapi mungkin ada resiko terbesar apa yang mungkin bisa dihadapi anak-anak di ruang digital, mungkin yang belum disampaikan? Risiko terbesar sudah tentu menjadi korban kekerasan tadi. Jadi ketika anak-anak ini kemudian mengakses dunia online tadi ya melalui gadget gawainya masing-masing tadi tanpa pengawasan misalnya, itu sangat mungkin mereka kemudian tergoda untuk mengakses konten-konten yang negatif gitu ya, artinya yang tidak mendukung pada perkembangan anak-anak kita, termasuk diantaranya konten pornografi, konten kekerasan, bahkan sudah ada yang kami tangani juga di layanan korban kekerasan dan di layanan pusat pembelajaran keluarga kami, begitu, yang difasilitasi oleh Pemda melalui kami, itu anak-anak yang sudah terpapar konten kekerasan ekstrim. Artinya tidak sekedar konten kekerasan biasa, tetapi sudah ke ekstrim. Yang itu nantinya bisa mengarah pada membahayakan juga kehidupan masyarakat kita. Kemudian juga terkait dengan sangat mungkin anak-anak ini kemudian mengakses konten radikalisme terorisme. Dan ini sudah tidak hanya nasional begitu ya, tetapi juga jaringan-jaringan internasional itu sangat mungkin terakses oleh anak-anak kita. Artinya bahwa dunia maya, dunia digital ini borderless, tanpa batas begitu. Sehingga sangat mungkin anak-anak kita itu menjadi korban dari jaringan dunia. Tidak hanya nasional gitu, tetapi dunia. Ada kasus-kasus di mana anak-anak kita itu terpapar konten radikalisme, terorisme, dan bahkan kemudian sudah masuk di dalam grup-grup yang berafiliasi pada radikalisme terorisme tadi, termasuk ISIS begitu ya. Kemudian yang konten kekerasan tadi juga demikian. Ini sudah jaringan global, jaringan internasional gitu yang menyasar pada anak-anak kita itu. Karena mereka memandang oh ternyata anak-anak kita itu justru lebih gampang dipengaruhi gitu ya, lebih gampang menuruti perintah mereka gitu, yang memang menyasar untuk mengacaukan gitu ya, mengacaukan dunia, mengacaukan negara-negara tertentu melalui anak-anak. Sehingga sekarang sasaran terhadap anak-anak itu semakin meningkat. Jadi kalau radikalisme terorisme kalau dulu itu sasarannya orang-orang dewasa ya yang kemudian dijadikan mereka pengantin bom lah dan sebagainya. Sekarang melalui anak-anak itu justru lebih cepat, lebih memungkinkan dan lebih nekat gitu ya. Sehingga kalau kita melihat berita gitu ada anak yang kemudian ngebom di sekolah, ada anak yang membunuh orang tuanya atau membunuh orang dewasa lain gitu. Ada anak yang sudah bisa bikin bom-bom molotov dan meledakkannya begitu. Pasti mereka sudah mengakses konten-konten yang tidak semestinya tadi, yang mengandung kekerasan. Termasuk anak-anak yang kemudian memperkosa anak yang lain, gitu. Bahkan ada anak-anak yang melakukan percobaan perkosaan terhadap orang dewasa, juga ada. Dan kalau ditelusuri lebih lanjut, ternyata mereka juga mengakses konten-konten pornografi. Bahkan pernah ada kasus yang ini juga sudah nasional besar, artinya tidak hanya menyasar pada DIY, di mana jaringan pornografi atau jaringan pedofil ini
menyasar anak-anak, menjadikan mereka sebagai anggota dari grup-grup mereka. Kemudian di dalam grup-grup ini juga disebarkan konten-konten pornografi. Tidak hanya foto tapi juga video. Videonya pun tidak hanya video tentang anak-anak gitu ya yang mengandung unsur pornografi tadi, tetapi juga video orang dewasa yang kemudian sangat gampang, sangat bebas diakses oleh anak-anak yang ada di situ di dalam grup-grup itu. Nah, berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu itu kasus itu terbuka dari DIY karena ada anak yang kemudian lapor gitu ya kepada gurunya terkait dengan keberadaan dia di dalam grup-grup itu dan kemudian ketahuan. Artinya Polda kemudian bekerja cepat gitu. Menindaklanjuti kasus itu dan ternyata itu sudah jaringan nasional yang pelakunya pun tidak ada di Jogja itu, pelakunya ada di luar Jogja dan itu jaringan. Oke, jadi resikonya paparan konten ya. Semoga dengan adanya regulasi-regulasi ini bisa meminimalisir bahkan mungkin menghilangkan ya untuk resiko yang bisa hadir untuk bisa meningkatkan kualitas hidup anak lebih baik. Bahkan termasuk pintu masuk melalui anak-anak itu tidak hanya pada konten-konten yang sudah ngeri-ngeri gitu ya, tetapi konten yang sangat biasa pun bahkan bisa. Misalnya game. Game di mana kemudian di dalam fitur-fitur atau menu gamenya itu memungkinkan anak-anak ini kemudian dijangkau atau diakses oleh orang dewasa gitu ya. Sehingga kemudian bisa diajak komunikasi setelah gitu. Artinya diajak bermain bersama dulu di dalam game itu, tetapi kemudian japrian, chattingan dan sebagainya dan itu sangat bisa, sangat mungkin kemudian berujung pada anak-anak ini dijadikan korban kekerasan oleh pelaku dewasa yang memang sudah menyasar. Oke, baik. Oke, tentu ini menjadi perhatian bersama ya, baik dari pemerintah, sekolah maupun keluarga. Jadi saya kembali ke Pak Wahyu. Jadi dengan adanya regulasi ini, bagaimana peran pemerintah daerah yang diamatkan dalam regulasi tersebut, PP Tunas maupun Permenkom Digi, dan bagaimana pemerintah daerah DIY menyikapi dan menyiapkan implementasi tersebut? Sebenarnya dalam PP Tunas maupun dalam Permenkom Digi tidak ada kemudian delegasi kewenangan. Hanya kemudian Pemda itu juga harus mensikapi. Ya, yang paling utama tentu saja terus dilakukan diseminasi informasi terkait dengan PP Tunas dan Permenkom Digi ini, kemudian mengkonsolidasi. Karena tadi sampaikan Bu Erlina, ini kan tidak kemudian sendiri itu. Kita kan membentuk ekosistem ya. Jadi entah dengan Dinas Kominfo, DP3P2, Dinas Pendidikan, Komunitas KPAI, juga Dinas Sosial, juga stakeholder yang lain. Sehingga ini salah satu bentuk kolaborasi bagaimana membangun ekosistem itu. Jadi Pemda punya kewajiban untuk mensosialisasikan, diseminasi, memfasilitasi, kemudian melakukan konsolidasi karena kita harus bareng-bareng, kemudian siap untuk menerima keluhan aduan dari masyarakat terkait dengan penerapan PP Tunas ini. Walaupun selagi di PP maupun di Permenkom Digi tidak ada delegasi ke pemerintah daerah, namun ini sudah menjadi kewajiban juga bagi pemerintah daerah karena juga ini sangat strategis itu terkait dengan pelindungan anak ini khususnya di dunia digital gitu. Dan yang menarik dari seluruh laporan tadi yang disampaikan oleh Komdigi kan 40% anak itu kan mengakses secara online. Yeah. Dan 80%-nya itu setiap hari bisa sampai 7 sampai 8 jam. Dia dibayangkan sepertiga waktunya 24 jam itu sepertiganya untuk online. Kemudian yang menarik lagi 35,57% itu anak usia dini. Iya. Mbak Erlina, ini kan artinya sangat riskan gitu. Memang secara umum itu kan dunia digital rentan tidak hanya di kita, semua lah. Tapi anak ini yang paling rentan. Kita gitu yang dewasa pun rentan, apalagi juga anak-anak yang paling rentan ini. Sehingga lagi ini menjadi momentum karena tidak ada Indonesia, semua negara-negara maju juga demikian gitu. Di Amerika, di Australia, di Uni Eropa ini juga dilakukan. Sehingga ini menjadi isu internasional gitu terkait dengan pelindungan anak khususnya di digital ini. Baik, tadi disebutkan usia dini ya yang bahaya. Nah, di sini kan perlu kehadiran keluarga pastinya ya. Kehadiran keluarga di sini bagaimana sih Bu Erlina peran keluarga dalam melindungi anak ketika mereka beraktivitas di dunia digital? Ya, peran keluarga sudah tentu sangat penting ya. Keluarga itu kan lingkungan pertama bagi anak sejak mulai masih di dalam kandungan sampai lahirnya begitu. Dan
tanggung jawab utamanya sudah tentu pada orang tua atau pengasuh dari anak tersebut gitu. Nah, ini juga penting karena sekarang dunianya dunia digital begitu ya. Literasi digital terhadap orang tua di dalam melakukan pengasuhan yang sebaik-baiknya terhadap anak-anaknya, melakukan pendampingan yang sebaik-baiknya, dan melakukan pengawasan atau controlling ya terhadap anak-anak ataupun ketika si anak sudah memungkinkan diperbolehkan untuk mengakses gadget atau HP atau internet tadi, kemudian juga mendampingi sehingga si anak tidak salah arah dan juga tidak menjadi korban kekerasan dari orang lain gitu ya. Nah, ini penting peran orang tua di sini. Sehingga literasi digital bagi orang tua sudah tentu wajib untuk dimiliki begitu. Nah, di layanan kami itu juga mengedukasi para orang tua, biasanya atas permintaan, artinya selain mereka juga datang untuk kemudian diajari ya bagaimana mendampingi anak-anak dalam mereka berinteraksi dengan dunia online tadi. Kemudian juga bagaimana orang tua punya keterampilan untuk melakukan sesuatu dalam rangka pengawasan tadi, bagaimana menutup dan sebagainya gitu, konten-konten yang tidak baik bagi anak-anaknya, dan kemudian bagaimana berkomunikasi dengan anak dengan sebaik-baiknya. Karena sekarang itu kan tergantung usia anak juga sebetulnya, itu orang tua itu harus punya cara komunikasi dan strategi komunikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan penolakan dari si anak. Jadi ketika kemudian mendidik, mengawasi dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi juga tadi disampaikan Pak Wahyu ya bahwa penting sekali kenapa ada PP Tunas dan Permenkomdigi ini, gitu karena bagaimanapun harus dibatasi, gitu ya. Artinya para penyelenggara sistem elektronik ini di dalam membangun dan mengembangkan konten-kontennya, begitu, itu wajib kemudian untuk melakukan sebaik-baiknya yang ramah anak tadi, yang nyaman dan aman bagi anak tadi melalui berbagai sisi, gitu. Artinya tidak hanya kontennya yang harus disesuaikan dengan segmentasi usianya anak-anak ini, kemudian pengaturan-pengaturan lainnya termasuk fitur-fitur yang harus ada di dalam sistem elektronik itu memungkinkan orang tua untuk bisa melakukan pengawasan dan orang tua untuk bisa melaporkan seandainya terjadi sesuatu begitu. Nah, melalui PP Tunas dan Permenkomdigi ini sudah disebutkan di dalam pasal-pasalnya itu, sehingga ini lebih nyaman bagi orang tua juga. Kemudian juga dengan adanya Permenkomdigi ini, maka kemudian kita bisa berharap banyak begitu ya, terkait dengan perlindungan data anak, kemudian terkait dengan bagaimana supaya konten-konten ini tidak menimbulkan ketagihan tadi begitu. Bagaimana peran semua pihak dari orang tua, masyarakat, pemerintah dan sebagainya tadi untuk bisa memberikan ruang yang aman tadi untuk anak-anak mengakses dunia digital gitu. Pengaturan-pengaturan itu penting, tetapi jauh lebih penting lagi nantinya pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran, sehingga kalau itu dijalankan maka kemudian akan semakin baik gitu, sesuai dengan regulasi ini targetnya apa, gitu, tujuannya apa. Oke, baik. Jadi disebutkan untuk meningkatkan literasi digital ya, penting untuk orang tua, anak remaja dan seluruh masyarakat. Apa saja mungkin ke Pak Wahyu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi digital, dan mungkin ada info yang bisa disampaikan bagaimana masyarakat apabila menemukan konten digital yang berbahaya dan tidak layak bagi anak, apa langkah yang sebaiknya dilakukan? Pertama ingin saya sampaikan dari PP Tunas itu kan saat ini Komdigi membanet atau menunda akses anak usia kurang dari 16 tahun itu akunnya, jadi ditunda. Jadi istilahnya sampai kemudian ke usia di atas 16 tahun baru kemudian dibuka akunnya ini. Cuman permasalahannya itu kan akses digital kadang juga tidak perlu dengan akun. Misal pinjam ke orang tuanya, pinjam ke saudaranya, pinjam ke temannya. Ini kemudian sehingga peran serta dari keluarga menjadi sangat penting. Itu yang kemudian perlu juga dipahami juga. Karena sekarang pemerintah telah menerapkan pada 8 platform, ada IG, ada X, kemudian ada Roblox, itu yang kemudian ada 8 platform yang kemudian anak yang punya akun itu sementara ditunda terlebih dahulu.
Kemudian tadi ditanyakan bagaimana kemudian kalau masyarakat menemukan itu. Pertama, jadi setiap platform itu sesuai dengan regulasi harus menyediakan fitur pengaduan. Jadi fitur pengaduan itu masyarakat juga langsung bisa melakukan itu, atau juga mulai pengaduan yang sudah disediakan oleh Komdigi dengan alamat aduan kontak, atau juga di KPAI atau juga di tempatnya Bu Erlina di TPA 3 juga ada layanan untuk pengaduan itu. Dan kemudian yang penting ketika mendapati konten-konten yang tidak baik itu jangan kemudian cukup sampai orang tersebut, jangan kemudian disebarkan. Karena kalau disebarkan itu secara tidak langsung kita menyampaikan konten yang baik itu ke yang lain. Justru secara algoritma ini akan kemudian menambah pola distribusinya. Ini yang kemudian harus dipahami. Kemudian memang yang penting adalah literasi di masyarakat itu. Kadang mungkin saya dengan anak saya mungkin lebih canggih ya dalam sehingga ini kemudian gap ini juga perlu menjadi PR bersama gitu. Jangan sampai kemudian orang tua malah ketinggalan juga dengan teknologi yang ada, sehingga salah satu juga yang harus ada itu adalah fitur parental control di platform itu, sehingga orang tua bisa kemudian men-setting misal terkait dengan konten-konten yang kemudian konten dewasa atau konten kekerasan bisa kemudian itu dilakukan filter gitu dengan ada parental control itu. Oke, ini menjadi sangat penting gitu. Lagi ini kita PP Tunas Komdigi kita adalah kita membangun ekosistem sehingga semua pihak ini punya andil gitu. Pemerintah sudah memberikan, sehingga tidak kemudian ketika ono aturannya gitu, sudah ada aturannya dari sisi pelindungan anak, kemudian di kita sudah ada terus selesai, enggak. Itu justru itulah menjadi momentum kita untuk kesadaran bersama bahwa kita perlu ada pelindungan anak itu terkait dengan khususnya di sini adalah di dunia digital gitu. Oke, baik. Mungkin saya kembali ke Bu Erlina lagi sebelum ini. Jadi DIY sendiri kan memang dikenal memiliki komitmen dalam ujian provinsi layak anak, ya. Profila ya. DIY layak anak. DIY layak anak. Oke. Bagaimana keterkaitan kebijakan tersebut dengan hadirnya PP Tunas dan Permen Komdigi ini? Ya, DIY layak anak itu kan pembangunan yang memenuhi pemenuhan hak anak dan melindungi anak dari menjadi korban kekerasan tadi, termasuk anak-anak dengan kerentanan yang lebih, misalnya anak-anak dengan perlindungan khusus tadi. Nah, DIY yang layak anak ini adalah bagaimana strategi pembangunan itu menuju ke situ untuk memastikan generasi emas anak-anak di DIY ini. Dan itu di semua sisi, semua sektor, semua wilayah begitu ya. Diutamakan pertama bagaimana pengasuhan orang tua atau pengasuh yang baik sejak anak lahir, sejak anak masih di dalam kandungan sampai usia 18 tadi. Kemudian bagaimana lingkungan atau ekosistem tadi yang disampaikan Pak Wahyu itu mendukung pada tumbuh kembang anak secara baik tadi. Kemudian bagaimana juga anak-anak ini nyaman dan aman di sekolah gitu ya, tidak menjadi korban kekerasan dan bisa mengoptimalkan kemampuan dirinya untuk bisa mencapai sisi yang terbaik sehingga nanti dewasanya juga bisa berkiprah dalam pembangunan dengan baik. Kemudian tadi yang ini semua sudah, yang online ini yang masih ada kerentanan-kerentanan yang bisa mengganggu perkembangan anak-anak ini juga harus diatur. Makanya kemudian ada PP Tunas dan sebagainya tadi. Jadi harus memastikan semuanya itu aman dan nyaman bagi anak atau ramah bagi anak atau layak bagi anak tadi. Nah di dalam Perda DIY layak anak itu semua diatur seperti itu. Nah kemudian nanti diikuti dengan bermacam-macam dari Perda tadi ya. Jadi sudah ada undang-undang, PP dan sebagainya sampai Perda, Pergub dan sebagainya. Maka tinggal kemudian bagaimana implementasinya tadi. Jadi ada sekolah ramah anak, ada bahkan tempat publik ramah anak, tempat bermain ramah anak, yang semuanya juga sudah ada standar-standarnya begitu ya. Artinya bisa dinilai, bisa dihitung begitu, sudah memenuhi syarat atau belum gitu. Kemudian misalnya untuk layanan publik, puskesmas yang ramah anak, rumah sakit ramah anak, polsek bahkan ya, polsek yang ramah anak dan sebagainya. Jadi memastikan anak-anak ini memang terpenuhi hak-haknya dan terlindungi dengan baik. Ya, begitu. Oke. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Bapak dan Ibu. Mungkin bisa disampaikan bagaimana sih tips sederhana
Meskipun tadi mungkin sudah di-spill sedikit-sedikit ya, mungkin bisa ditambahkan. Jadi tips bagi para orang tua agar anak dapat menggunakan internet secara sehat, aman, dan tetap mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Boleh, silakan. Tipsnya bagi orang tua ya, sudah tentu kalau dari kami ya selalu menyampaikan bahwa sebelum menjadi orang tua itu belajarlah dulu. Belajar bagaimana bisa mengasuh dan mendidik anak gitu ya, karena itu tidak sederhana. Itu artinya punya anak itu punya tanggung jawab sampai mereka nanti usia 18 itu punya tanggung jawab yang lebih terhadap orang tua. Dan untuk itu orang tua wajib belajar bagaimana mengasuh anak dengan baik tadi, bagaimana cara berkomunikasi melalui strategi-strategi sesuai dengan segmen umur dan sebagainya ya, karena perkembangan anak itu kan membutuhkan juga cara berkomunikasi yang seringkali harus berbeda-beda gitu. Kemudian juga menciptakan suasana yang mendukung tadi, suasana di dalam rumah maupun suasana di luar rumah tadi, termasuk di sekolah. Dan orang tua harus connect terhadap itu semua. Artinya ketika anak sekolah itu tidak kemudian lalu sudah serahkan aja ke sekolah gitu ya, tetapi tetap orang tua punya kewajiban untuk berkomunikasi secara baik dengan pihak sekolah. Kemudian juga orang tua harus memantau ketika anak-anak ada di lingkungan, artinya di tempat publik, di lingkungan dan sebagainya. Dan artinya bahwa orang tua tidak melepaskan begitu saja. Dan untuk itu memang komunikasi yang baik, karena anak-anak itu kan juga ketika ada di luar rumah begitu ya, mereka juga bergaulnya dengan bermacam-macam orang begitu. Seringkali orang tua tidak tahu mereka bergaul dengan siapa, apa yang dilakukan dan sebagainya. Maka komunikasi yang baik dan kemudian membaca tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda itu juga wajib dikuasai oleh orang tua. Tanda-tanda itu bisa kemudian seperti perilaku anak itu menjadi seperti apa. Apakah dia kemudian menjadi penyendiri atau dia suka membantah atau dia suka melakukan kekerasan dan sebagainya, harus dicari tahu penyebabnya apa, dan kemudian bisa melakukan normalisasi lagi, artinya membuat normal lagi gitu secara baik gitu. Dan sebetulnya sudah dimudahkan oleh pemerintah dengan adanya layanan ya, layanan yang online maupun offline. Yang di DIY ini gencar sekali kami lakukan. Yang online namanya telekonseling sahabat anak dan keluarga. Bapak Ibu masyarakat bisa langsung googling T-Saga DIY gitu ya. Ada nomor teleponnya, layanannya apa saja di situ, di IG-nya juga ada, di Facebook dan sebagainya juga ada. Kemudian itu yang online, 24 jam penuh, 7 hari seminggu nggak ada liburnya gitu, bisa diakses. Kemudian yang online, yang offline itu ada pusat pembelajaran keluarga. Di DIY ada, di kabupaten kota juga ada. Nah, ini masyarakat bisa datang ke situ bisa bila mengalami permasalahan-permasalahan di dalam pengasuhan anak, termasuk ketika pengasuhan anak atau edukasi anak di dalam dunia digital itu. Gitu. Petugas kami sudah tentu akan membantu para orang tua untuk bisa melakukan pengasuhan dengan lebih baik lagi, pengawasan yang lebih baik, controlling gitu ya. Dan kemudian bila terjadi masalah, misalnya si anak menolak untuk diajak komunikasi, diajak ngobrol dan sebagainya, nanti akan ada tindak lanjut dari petugas untuk mediasi dan ada healing dan sebagainya. Sehingga kemudian anak menjadi baik kembali, bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya juga, dan orang tua juga bisa berkomunikasi secara baik lagi dengan anak-anaknya. Itu yang sangat kami harapkan, artinya orang tua jangan diam saja bila ada masalah atau bila mengetahui sedang ada masalah yang menimpa anak-anaknya. Bila tidak bisa diatasi sendiri, silakan mengakses ke layanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, T-Saga ataupun Puspaga. Ya. Dan selain yang difasilitasi free gitu ya, bebas biaya oleh pemerintah, juga ada psikolog-psikolog di layanan-layanan kesehatan, bahkan sudah ada di puskesmas juga yang juga melayani hal itu, sehingga akseslah itu, jangan diam saja. Oke. Luar biasa, sebenarnya seru sekali ya perbincangannya, dan ini cukup penting ya, sangat penting bahkan, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Baik pemirsa, dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini dapat kita pahami bahwa menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi anak merupakan tanggung jawab bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu, kita perlu membentuk ekosistem digital yang lebih aman bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas hidup anak lebih baik lagi. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Wahyu, terima kasih Bu Erlina, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sangat-sangat berharga bagi kita semua. Semoga perbincangan ini dapat membawa manfaat dan membawa wawasan. Saya Pastika selaku host undur diri, sampai jumpa di Sarasehan berikutnya. Sampai jumpa lagi di Jogja Istimewa Televisi, jendela informasi
Keistimewaan Jogja.